Halo semua, kembali lagi masih di Project Review bersama saya Putu Reza, dan ini adalah review video untuk LG G3. Saat pertama kali melihat, mungkin banyak yang beranggapan bahwa LG G3 ini mirip dengan smartphone Android lainnya. Tapi anggapan tersebut pasti berubah ketika sudah menggunakannya. Dari segi desain, menurut saya G3 adalah salah satu yang terbaik saat ini. Tidak hanya enak dilihat, tapi juga nyaman untuk digunakan. Untuk ukuran smartphone besar dengan layar 5,5 inci, G3 terasa sangat ringkas. Peletakan tombol di bagian belakang seperti layaknya pada G2 tanpa ada tombol lain di sisi-sisinya berkontribusi banyak sehingga LG bisa membuat smartphone ini menjadi tipis. Karena terbuat dari plastik, G3 juga memiliki bobot yang ringan sehingga semakin menambah kenyamanan saat digunakan. Finishing glossy berdetail goresan kuas yang mirip dengan HTC One M8 mampu memberikan kesan premium pada bodi G3 meskipun materialnya bukan terbuat dari bahan metal. Di bawah cover belakang yang bisa dibuka tersebut bisa ditemukan baterai lithium polimer dengan kapasitas 3000 mAh serta masing-masing sebuah slot micro SD dan micro SIM card. Soal kemampuan baterai, G3 ternyata awet dan mampu bertahan di atas 12 jam dengan penggunaan yang sangat intens. Hebatnya lagi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya terbilang singkat, yaitu rata-rata hanya perlu 90 menit saja. Selain punya desain yang menarik, G3 juga punya daya tarik lainnya dari segi layar. Layar cemerlang menjadi salah satu fitur kunci yang ditawarkan oleh LG G3. Dengan resolusi mencapai 2560x1440 di panel seluas 5,5 inci, kerapatan pixelnya mencapai 534 ppi. Wow! Dengan ini sudah tentu bahwa kualitas gambar yang dihasilkan smartphone ini tidak perlu diragukan lagi. Sangat tajam. Sekilas, memang perbedaannya tidak terlalu terasa dengan ponsel 1080p lainnya. Tapi jika diamati lebih jeli dan membandingkannya secara langsung, ternyata icon pada ponsel berlayar 2K lebih halus tanpa tepian yang bergerigi. Keunggulan layar 2K semakin terasa saat dipakai untuk menampilkan gambar beresolusi tinggi. Sayangnya, video atau konten dengan resolusi sebesar itu masih terbilang sangat terbatas. Selain kualitas layar yang luar biasa, bezel atau tepian di sekitar layar yang begitu tipis juga membuat G3 terlihat semakin keren. Deretan spesifikasi kelas atas seperti chipset Snapdragon 801 dengan prosesor quad-core 2,5 GHz dan juga RAM 2 GB menjadi jaminan bahwa LG G3 dapat berjalan dengan kencang dan itu memang terbukti. Game sekelas Asphalt 8 atau OTTD yang punya tingkat grafis tinggi dapat dengan mudah dimainkan tanpa ada gejala lag. Begitu juga saat dipakai bermultitasking dengan membuka sejumlah aplikasi sekaligus. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi selama menggunakan G3, ada keanehan karena saya menemukan gejala lag saat berada di menu utama. Transisi antar layar seakan terhambat dan ada jeda walaupun memang tidak terlalu terasa. Yang setelah diteliti lebih jauh, ternyata konsumsi memori sistem pada LG G3 sangat besar. Dalam pemakaian yang biasa-biasa saja dengan hanya menjalankan beberapa aplikasi sosial media, G3 hanya mampu menyisakan sekitar 300-400 MB dari total kapasitas RAM. Meski demikian, tidak perlu khawatir karena secara keseluruhan konsumsi RAM yang sedemikian besar tidak menimbulkan gangguan yang berarti. User interface pada G3 juga mengalami perubahan yang menjadikannya lebih enak dilihat dibandingkan dengan G2. Icon-icon dibuat tampil lebih flat dengan warna yang tidak mencolok. Bermacam kustomisasi yang sebelumnya ada pada G2 juga tetap dipertahankan pada G3 dan terdapat beberapa penambahan fungsi baru. Salah satu yang paling berguna adalah adanya pilihan untuk mengatur seberapa besar keyboard yang pengguna inginkan. Saat baru pertama menggunakan G3, keyboard yang ada secara default terasa terlalu kecil untuk jari-jari saya. Bagusnya dengan adanya fitur kustomisasi ini, saya bisa menyesuaikan dan mendapatkan experience mengetik yang lebih baik. Selain fitur tadi, LG juga menambahkan sistem no code untuk keamanan pengganti password, LG Health untuk memantau kesehatan, serta ada Smart Bulletin. LG G3 dibekali dengan kamera 13 MP yang ditemani dengan laser autofocus untuk membantunya menemukan titik fokus lebih cepat. Laser autofocus sendiri adalah fitur standar yang kerap ditemukan pada kamera DSLR. Fitur ini berguna agar kamera lebih cepat menangkap fokus pada objek yang ingin diambil. Kegunaan lainnya adalah membantu kamera saat mengambil gambar dalam kondisi minim cahaya. Saat digunakan, fitur ini ternyata memang terbukti membantu.
Dibanding Lumia 925, iPhone 5 atau HTC One M8, kamera pada LG G3 terbukti lebih cepat menemukan titik fokus, baik di dalam atau di luar ruangan. Kamera LG G3 bukan hanya memiliki lensa yang besar, tapi di dalamnya juga terdapat Optical Image Stabilization untuk menjaga foto tetap tajam, meski mengambil gambar dengan sedikit bergerak. Fungsi ini juga sangat berguna saat mengambil foto di malam hari. Hasil fotonya bukan hanya baik, tapi juga syarat dengan detail, akurasi warna yang pas, dan proses pengambilan gambar yang terbilang cepat. Sayangnya, aplikasi kamera bawaan pada LG G3 terlihat sangat minimalis. Hanya ada fungsi refocus tanpa ada penambahan efek filtering, pengaturan cahaya atau kecepatan, dan beberapa opsi lain yang biasanya bisa ditemukan pada smartphone high-end. Sedangkan untuk kamera depan, LG hanya menambahkan efek beauty face untuk memperhalus wajah. Sebagai ponsel besar, LG G3 jelas memberikan pengalaman berbeda. Bodi yang ringkas menjadi salah satu keunggulan dari smartphone ini. Keluhan soal sulitnya menggunakan ponsel di atas 5 inci tak lagi ditemukan pada LG G3. Sebaliknya, memakai ponsel ini malah terasa enak karena layarnya yang besar dan bodinya yang ringkas. Kemampuan kamera LG G3 juga bisa diandalkan. Proses pengambilan foto yang cepat dan hasil yang akurat menjadi salah satu keunggulan dari smartphone ini. Secara umum, kualitas fotonya sudah bisa menggantikan fungsi dari kamera pocket. Layar dengan resolusi 2K menjadi keunggulan lainnya. Meski belum didukung dengan konten yang memadai, smartphone dengan resolusi sebesar itu terbukti punya kualitas gambar yang lebih cemerlang. Sedikit catatan adalah performa LG G3 di mana smartphone ini ternyata menguras RAM cukup banyak dibanding smartphone Android kebanyakan. Meski begitu, secara umum, tetap saja LG G3 menjadi smartphone yang menjanjikan. Spesifikasi yang tinggi, banyak fitur, dan juga desain yang enak dipakai menjadi keunggulan dari smartphone asal Korea Selatan ini. Dan harganya pun terbilang kompetitif karena ada di angka 7 juta rupiah. Oke, sekian review saya untuk LG G3. Pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah untuk terus update video terbaru dari saya. Dan jika ada pertanyaan, langsung saja tulis pada kolom komentar di bawah. Saya Putu Reza dari Project Review pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, and have a nice day.